Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Irwan. Mudah-mudahan sahabat di sana dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kita lanjut ya. Pada kesempatan kali ini lanjut kepada aplikasi Dapodik. Jadi kalau misalkan sahabat sudah meregistrasi dan sudah bisa login, yuk kita bedah per item yang ada di dalam aplikasi Dapodik ini. Namun sebelumnya buat yang baru gabung, monggo di like, di subscribe, di share. Dan buat yang sudah gabung, terima kasih Bang Irwan ucapkan, mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Langsung saja. Jadi kalau misalkan sudah dibuka aplikasinya, tampilannya akan seperti ini. Masukkan username, masukkan password, kemudian tekan tombol masuk. Ya, ditekan saja tombol masuk. Kemudian dipilih untuk role penggunanya operator sekolah ya. Nah, di sini jika sudah tampil, kalau Bang Irwan biasanya itu yang dilakukan ialah mengecek validasi. Ya, kita cek dulu validasi. Jadi validasi lokal, jadi biar kelihatan. Ya, sekolah, Sarpras, peserta didik, GTK, rombongan belajar, pembelajaran, nilai, referensi. Nah, jadi di sini tuh udah kelihatan semua. Misalkan sekolah nih ya. Jadi kita mulai dari tombol sekolah, yaitu ada dua, periodik sekolah dan sanitasi sekolah. Oke, kita buka ya. Yang pertama sekolah, dia ada dua. Nah, untuk sekolah di sini ada periodik dan sanitasi. Nah, ini dua yang harus diisi ya, karena ini yang tadi invalid. Oke, kita coba ya. Misalnya waktu penyelenggaraan ya 5 hari, sehari penuh 5 hari ya. Listrik ada dong, PLN nggak pakai diesel. Kalau di luar sana yang pakai diesel ya mungkin silakan. Wattnya kebetulan udah 7000. Listrik sepanjang waktu, bersedia menerima bos ya. Kemudian sertifikasi belum, akses internet ada dong. Yang pertama itu kalau di sini ini alternatifnya Astinet. Oke, bisa langsung disimpan. Yang kedua sanitasi ya. Sanitasi itu sumber air ya, diisi air. Sumber airnya itu pompa ya, air sumur ya. Air sungai, air hujan, air sumur, mata air dilindungi. Jadi kalau sanyo itu termasuknya pompa ya, pompa air sanyo. Kemudian selanjutnya sumber air minum. Disediakan sekolah, air minum disediakan oleh siswa ya, tidak ada ya. Kalau disediakan ya silakan. Kecukupan air bersih cukup sepanjang waktu. Kemudian sekolah menyediakan jamban dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus ya, karena tidak ada ya berkebutuhan khusus maka tidak ada. Tipe jamban leher angsa, cupluk dengan tutup, jamban menggantung, cupluk tanpa tutup. Nah, kalau Bang Irwan sih ini ya modelnya. Kemudian sekolah menyediakan pembalut cadangan ya, tidak. Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok ya, 1 hari sih dalam seminggu ya. Misalkan setiap hari Jumat atau setiap hari apa ya, silakan diisi ya. Kebetulan kalau Bang Irwan setiap hari Jumat. Jumlah keseluruhan tempat cuci tangan ya, 4. Oh, tidak bisa diganti.
tidak bisa diganti nih. Kenapa? Kenapa ini tidak bisa diganti? Jumlah tempat cuci tangan diperoleh dari inputan data alat dengan jenis sarana. Wah, di sana. Jadi di Sarpras itu otomatis. Ya, udah abaikan dulu aja. Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan? Ya. Sekolah memiliki saluran pembuangan air limbah dari jamban. Ya. KS ya, cermin. Nah, ini silakan saja diisi ya sesuai kebutuhan atau yang ada di sekolah sahabat masing-masing. Banyak nih isiannya. Ya. Nah, ini Sarpras ya. Nah, jumlah jamban laki-laki ini juga tidak bisa diubah ya, ini adanya di Sarpras ya. Kemudian cuci tangan pakai sabun di ruang di toilet ya. Di ruang UKS kebersihan kesehatan menstruasi. Toilet di ruang UKS, kemudian keamanan pangan ada di ruang UKS dan di kantin ya. Ayo minum air itu ada di Selasar, ada di ruang UKS, ada di kantin ya. Selanjutnya disimpan ya, kalau sudah terisi selanjutnya disimpan. Oke, untuk tombol sekolah kita cek ulang, tekan validasi lokal ya, kita reload atau replace di bagian bawah sini ya, tekan tombol replace ya. Kebetulan sudah terisi untuk kedua ini. Nah, lanjut ke Sarpras. Nah, Sarpras ini yang invalid ada ya, ada 135 ya. Kita lihat lanjut ke Sarpras. Sarpras tanah dan bangunan ya, tanah dan bangunan. Kemudian ini ditekan tombol ini ya. Selanjutnya tekan tombol ubah. Atau kita kalau mau ke menu aksi terlebih dahulu, oke, kita menu aksi terlebih dahulu aja ya. Nanti kita cek lagi ulang. Yang pertama kita ke menu aksi salin data periodik ya, kita tekan tombol ini, kemudian tekan tombol ya. Setelah periodik semua terinput, kita dituntut untuk memetakan apa namanya, letak ya, letak sekolah ada di mana ya. Ini
Setelah itu kita ke bagian paling bawah, lokasi. Nah, di sini kan kosong nih. Ini nanti kalau tidak diisi, di sini akan invalid. Ya, maka kita buka peta koordinat. Nah, kita buka peta koordinat. Nah, jika memang ini sudah sesuai, ya, jika sudah sesuai, ya tinggal di oke saja, dipilih saja koordinatnya. Ya, pilih koordinat, kemudian tutup. Nah, nanti di sini sudah masuk ya datanya. Ini untuk RT, silakan dilengkapi ya. Ini juga dilengkapi. Kemudian tekan tombol simpan. Oke, setelah disimpan ya, kita coba cek ulang di validasi lokal ya. Kita kembali ke validasi lokal, ke bagian Sarpras, kita refresh ya. Nah, di sini data periodik untuk alat ya. Kalau yang tadi sudah, kemudian kita ini untuk alat. Kita masuk ke sini. Tadi tanah dan letak bangunan sudah, kemudian ke alat ya, atau ke ruangan adanya di sini. Jadi di sini itu kondisi bangunan ya harus dinyatakan ya seperti ini. Nah, jadi ini harus dicek keseluruhan ya. Kalau misalkan memang tidak ada kerusakan, bisa langsung disimpan ya, simpan dan tutup. Oke, jadi ini tuh di setiap bangunan ya, di setiap kelas kondisi bangunannya. Jika memang tidak ada kerusakan ya, simpan dan tutup, kemudian terus sampai selesai. Nah, ini kita coba ya, kita coba. Kebetulan ruang kelas tidak ada kerusakan. Kemudian ruang kepala sekolah ya. Rusak ya, di sini sudah rusak berat ya kondisinya. Misalkan tidak rusak ya,
Oke, untuk kondisi ruangan sudah kita input, kita cek ulang di validasi lokalnya. Kita tekan lagi tombol refresh. Nah, di sini periodik untuk ruang kelas 6. Nah, berarti nanti kita ke bagian ruangan ya, pilih ruang. Ya, oke, kita lanjut ya. Tadi ada jeda. Tanah sudah, kemudian kita coba ke bangunan ya. Di sini kita buat kondisi bangunan tempat ibadah itu ya baik ya, kita simpan dan tutup. Selanjutnya juga untuk kondisi bangunan rumah dinas ya, ini rusak. Nah, kemudian juga ini bangunan ya, kita kondisikan ya baik. Sini kalau misalkan memang tidak ada perubahan ya langsung disimpan saja. Oke, kita cek ulang ke validasi lokal Sarpras ya. Untuk data periodik alat dengan jenis lemari, nah berarti kita harus masuk ke alat ya. Kita masuk ke alat itu, misalkan kelas 6 tadi ya, yang di 7 misalnya ini ya, kelas 6 ya. Kemudian kita buka ya. Periodik 2021 2022. Oh sorry, ya, di sini harus diisi ya, misalnya 1 jumlah ya layak 1 ya, ini harus satu-satu diisi ya. Jadi misalnya alat peraga ya, misalnya tadi ada jam dinding ya, periodiknya 1 layak 1. Terus misalnya tadi lemari ya, dicontohkan lemari ya, periodiknya 1 layak 1. Jadi ini satu persatu harus di input ya. Bagaimana cara cepatnya, bisa tidak ya? Ya, cara cepatnya kita pengen coba ya, kira-kira bisa tidak? Oh ternyata tidak bisa ya, secara cepat tidak bisa. Ini tetap harus diisi, harus diisi secara manual ya, satu-satu ya. Total baiknya 1, layaknya 1 ya. Ini kursi guru ya. Ini misalkan contoh untuk kelas 6 ya. Nanti di kelas-kelas yang lain pun seperti ini ya sahabat ya. Jadi harus data periodiknya itu diinput 1 per 1 ya. Jadi kebetulan ini tidak bisa secara otomatis ya. Coba kalau misalnya ya tidak bisa, ternyata ini langsung saja diinput 1 per 1. Ini saya selesaikan 1 kelas saja ya, untuk sebagai contoh.
misalnya ini sudah ya untuk kelas 6, kita cek ulang di validasi lokalnya. Di sini surplus 112, kita refresh ya, ternyata berkurang ya menjadi 97 tadi untuk kelas 6. Kemudian selanjutnya kelas 5, kelas 4, kelas 3, 2 dan 1 dan seterusnya. Jadi harus sudah di validasi untuk periodik ya, alat-alat di setiap kelasnya. Oke, untuk sekolah dan surplus segitu saja dulu tutorial atau cara yang Bang Irwan bisa sajikan saat ini. Nanti kita lanjut ke tombol-tombol selanjutnya. Oke, cukup sekian dari Bang Irwan untuk sekolah dan surprise. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.